Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan strategi komunikasi untuk menjaga narasi pemerintah Aceh. Nah saudara, perlu diketahui bahwasanya dinamika pemerintah yang semakin terbuka, peran komunikasi publik menjadi kunci dalam menjembatani kebijakan dengan kepercayaan masyarakat ataupun public trust. Tentunya perlu peran strategis juru pemerintah dalam menyampaikan kebijakan secara transparan dan juga akuntabel di tengah isu sensitif yang ada di Aceh. Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu ada Bapak Nurlis Effendi SHMH selaku juru bicara pemerintah Aceh. Selamat datang Bapak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah Bapak, senang sekali bisa bertemu dan juga menyempatkan diri Bapak untuk bisa berhadir di studio Kompas TV Aceh. Nah Bapak, kira-kira sebagai juru bicara pemerintah Aceh, apa saja peran konkret yang Bapak jalankan sendiri dalam menyampaikan kebijakan publik di tengah-tengah isu sensitif yang ada di Aceh, Bapak? Yang pasti saya sebagai juru bicara itu menyampaikan seluruh informasi ke publik yang berasal dari pemerintah Aceh. Nah, informasi apa aja yang bisa kita sampaikan? Tentu informasi yang menyentuh langsung ke kepentingan publik. Seperti kemarin soal katakanlah JKA, dan walaupun kemudian ada dinamikanya, dan itu kita harus bisa menjelaskan apa persoalan sebenarnya. Nah, selain itu juga semua hal yang menyentuh kepentingan publik, pelayanan publik itu tetap kita sampaikan ke publik. Nah, termasuk penganggaran misalnya, ataupun kebijakan-kebijakan lain lah, termasuk umpamanya program-program kayak Musrembang kemarin yang waktu kita rapat di Anjung Monmata itu kita publikasikan apa aja sih yang menjadi program pemerintah Aceh dalam Musrembang untuk tahun 2027 misalnya. Oke, menarik sekali Bapak. Memang isu sensitif yang ada di Aceh itu sangatlah merekat ya, apalagi berkaitan dengan anggaran. Nah, lalu mungkin bisa diceritakan sedikit Bapak terkait dengan JKA dan juga BPJS yang itu menjadi dinamika dan juga kontroversial di tengah masyarakat. Ya, kalau soal informasi kan udah disampaikan dengan clear oleh gubernur sendiri sama katakanlah sekda ya. Nah, bahwa ada dinamika di masyarakat itu enggak ada masalah saya kira, bahwa kita butuh juga masukan-masukan dari masyarakat, apa sih yang keinginan masyarakat yang sebut seutuhnya itu seperti apa. Nah, itu tentu menjadi masukan-masukan dari pemerintah Aceh, apakah ini akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dari gubernur ataupun katakanlah TAPA, dan tentu kita juga perlu berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memutuskannya. Nah, ada beberapa kebijakan yang mungkin katakanlah membuat dinamika tersendiri. Katakanlah ada informasi bahwa pemberlakuan desil 1 sampai katakan 1 sampai 5 ditanggung oleh BPJS, 5 sampai 7 lupa saya itu ditanggung oleh JKA, dan 8-10 mandiri jadinya. Nah, apakah ini kemudian sesuai atau enggak? Nah, kita kan belum mengujinya ini. Baru dalam tahap hitungan-hitungan yang logika angka-angka baik itu dari segi kekuatan dari fiskal dan lain-lain. Nah, dalam perjalanan nanti tentu di sini ada pertimbangan dari pemerintah, tentu sangat punya pertimbangan tersendiri untuk memperlakukan hal ini. Nah, kan muncul pertanyaan apakah ini adil atau enggak untuk masyarakat Aceh, kan seperti itu. Nah, kalau saya pribadi menjawab apakah ini sebagai juru bicara atau sebagai apa, keadilan itu kan nggak mesti sama gitu loh. Nah, keadilan itu bukan berarti si A dapat 1 kemudian si B dapat 1. Ada juga keadilan itu si B dapat 1, si A dapat 2 baru adil deh, atau sebaliknya. Sesuai dengan porsinya. Nah, itu kalau perspektifnya keadilan. Nah, apakah adil umpamanya seorang yang katakanlah saya yang mempunyai kesanggupan untuk membiayai diri sendiri, kemudian ada orang yang lebih membutuhkan saya, tetapi pemberlakuannya sama gitu loh. Antara saya yang berpunya sama umpamanya ada orang miskin yang lebih membutuhkan daripada saya katakanlah. Atau dalam posisi pilihan umpamanya. Saya harus memilih yang mana ini.
untuk satu barang ini apakah untuk orang miskin atau untuk orang yang sanggup untuk dirinya, atau dibelah dua. Apakah dibelah dua itu adil? Nah, itu perspektif-perspektif atau nilai-nilai keadilan misalnya. Oke, luar biasa sekali saudara. Memang ini cukup menarik ya ketika kita berbicara tentang strategi ataupun hal isu sensitif yang terjadi di tengah masyarakat, apalagi tentang masalah penganggaran, dinamika seperti JKA dan juga BPJS. Memang analogi-analogi sederhana seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat agar lebih memahami supaya tersampaikan informasinya. Nah, lalu bagaimana Pak cara Bapak sendiri untuk memastikan bahwasanya informasi yang dari pemerintah ini dapat sampai kepada publik dengan komprehensif dan juga tidak hanya normatif namun juga transparan, Pak? Memang dalam komunikasi ini kan punya tantangan tersendiri ya. Tantangan tersendiri ketika kita menyampaikan A, apakah itu dipahami A atau malah Z pemahamannya. Jadi strategi komunikasi itulah yang perlu kita bangun dengan bagus sebetulnya. Bagaimana membangunnya? Basisnya tetap aja kejujuran sebetulnya. Apa yang kita sampaikan itu harus seperti adanya. Kalau enggak, kalau kita kesampaikan itu adalah lipstick, poles memoles bahasa ataupun poles memoles dalam menyampaikannya, ada yang kita sembunyikan, pada satu titik kita bisa lupa itu. Umpamanya hari ini kita bilang A, ini polesan nih bahasa. Seminggu kemudian bisa lupa kita dengan apa yang kita sampaikan, sebab basisnya bukan fakta ataupun kejujuran itu tadi. Makanya kalau menyampaikan sesuatu itu ya saya sampaikan sejujurnya aja, sehingga nggak membuat saya merasa berdosa ataupun merasa membohongi publik, terbebani saya, dan kemudian pada satu waktu saya akan lupa dan mengatakan yang sebenarnya padahal saya pernah berbohong di masa lalu seperti itu. Oke, ternyata memang untuk menyampaikan informasi secara jelas dan juga informatif serta transparan, basisnya adalah kejujuran. Nah, saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fathia Erlison dalam Sapa Aceh, masih membahas terkait dengan strategi komunikasi untuk menjaga narasi pemerintah Aceh. Nah, kira-kira bagaimana Bapak untuk program prioritas pembangunan dari pemerintah Aceh sendiri yang sudah dicanangkan sejak dari tahun ini sampai dengan setahun dan 3 tahun ke depan. Mungkin apakah ada indikator keberhasilannya, Pak? Jadi saya nggak ngomong parsial ya, nggak ngomong program, tapi lebih secara umum ya, holistik, besar ya? lebih holistik dari program Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Mualim Devat dalam ini. Jadi kalau berbicara soal program yang ada dalam pikiran Gubernur Aceh dalam hal ini Mualim, itu bagaimana mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Itu yang poin utama yang paling penting dalam hati Mualim. Selain tentu soal syariat Islam yang dia ingin memperdalamnya. Nah, kita berbicara dua hal dulu yang menyangkut dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kemiskinan dan penanganan angka-angka pengangguran di Aceh. Nah, kalau kemiskinan tentu kita perlu indikatornya tuh. Dari mana melihat keberhasilan Mualim Devat ini mengurangi angka kemiskinan misalnya. Nah, memang kalau yang normalnya atau apa formalnya kita menggunakan indikator yang ada dari BPS, Badan Pusat Statistik. Di situ ada 3 hal yang bisa kita lihat, yaitu pertama, bagaimana Mualim Devat mengurangi beban masyarakat miskin. Ya. Kemudian bagaimana Mualim Devat
menambah income masyarakat miskin yang masuk ke miskin. Yang ketiga adalah bagaimana mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Nah, 3 variabel ini kan punya pola masing-masing. Ya kan, kalau menambah income masyarakat miskin itu tentu dengan UMKM katakanlah, atau membentuk pelatihan-pelatihan dan lain-lain yang berkaitan dengan menambah income dari masyarakat miskin. Kemudian dalam kategori soal mengurangi beban pengeluaran itu apa aja, umpamanya salah satu itu tadi kesehatannya, orang miskin ini kesehatannya ditanggung. Jadi salah satu komponen beban sehari-hari yang sangat melekat pada diri masyarakat itu dikurangi. Biaya pendidikan anak-anaknya ditanggung, umpamanya ada biaya anak-anak untuk miskin untuk sekolah. Nah, itu kan mengurangi beban pengeluaran. Nah, ini yang harus betul-betul di satu sisi dikurangi beban pengeluarannya, kemudian di satu sisi ditingkatkan income mereka. Nah, ini kan punya formulasinya juga. Nah, kemudian mengurangi kantong kemiskinan. Umpamanya kalau kantong kemiskinan ini di satu kampung, umpamanya di daerah mana itu penduduk miskin, umpamanya. Di situ umpamanya katakanlah di daerah itu ada di dekat katakanlah penduduk pesisir, umpamanya. Nah, di situ dibangun umpamanya pengolahan ikan segala macam ataupun sarana prasarana yang dilengkapi. Jadi mengurangi kantong-kantong kemiskinannya di situ. Jadi ini 3 hal ini juga sudah didiskusikan sebetulnya secara mendalam, baik itu dengan Bapeda dan kita juga terlibat. Kebetulan waktu itu ditangani ikut terlibat Dewan Ekonomi Aceh. Dan kebetulan saya ada juga di situ. Nah, kita juga udah berhubungan dengan Mas Budiman Sujatmiko, itu Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Nasional. Nanti ini memang harus nggak bisa sendiri pemerintah Aceh deh. Harus berkolaborasi dengan lintas sektor, termasuk di kementerian-kementerian, ya kan. Nah, di pemerintah pusat sendiri, di Badan Pengentasan Kemiskinan udah menyediakan dan udah menetapkan 3 kabupaten di Aceh sebagai pilot projectnya. Nah, inilah salah satu yang mungkin menjadi ukuran kita, apakah nanti indikator-indikator kemiskinan itu turun atau enggak gitu, sama pengurangan angka penganggurannya itu. Di segala pembangunan, katakanlah pembangunan itu mengerucut ke situ, karena kita tahu di Aceh itu kan angka kemiskinan kan paling tinggi itu angka-angka yang harus kita mampu menurunkannya. Nah, apakah ada kolerasi sekarang antara kemiskinan yang menurut angka-angka BPS atau kemiskinan yang substansi sebetulnya, yang benar-benar jangan-jangan angka kemiskinan substansi ini lebih parah, atau angka-angka ini nggak akurat. Nah, kan itu juga harus kita selesaikan juga seperti itu. Jadi memang untuk menentaskan kemiskinan itu juga merupakan salah satu program utama dari pemerintah Aceh, dalam hal ini Mualim Dekfat, dan juga harus bersinergi bersama ya Pak ya untuk menentaskan, karena memang tidak hanya tanggung jawab penuh dari pemerintah, namun juga harus ada kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan masyarakat itu sendiri. Nah, berbicara tentang sinergitas ataupun program yang sedang dijalankan oleh pemerintah Aceh, Bapak, bagaimana strategi komunikasi dari pemerintah Aceh sendiri dalam menerjemahkan visi misi Mualim Dekfat agar mungkin bisa dipahami dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas? Nah, ini dalam setiap. Nah, ini kan ada problem juga ketika kita terjadi bencana ya. Nah, ini kan menjadi dinamika tersendiri. Nah, tetapi kan komunikasi itu kan juga nggak bisa tidak gitu loh. Tetap harus berjalan komunikasi. Macam saya di posisi juru bicara, bukan hanya komunikasi dengan media akhirnya kan, juga komunikasi dengan publik dalam menyampaikan program-program dari pemerintah itu. Nah, apakah terutama program-program yang memang betul-betul berkaitan langsung dengan publik. Kalau program-program yang katakanlah masih tidak berkaitan langsung, mungkin itu biarlah ranah pemerintah. Kalau yang berkaitan langsung ini, nah apakah kemudian program-program ini kolaborasi itu ada, macam kemarin, katakanlah bagaimana kita lihat usaha dari Gubernur Aceh untuk menarik investor lah katakanlah, menarik investor dari berbagai tempat itu untuk menanamkan sahamnya ataupun membuka usahanya di Aceh. Itu kan untuk mengurangi angka pengangguran sebetulnya. Beliau bekerja keras untuk itu. Nah, ini kan kadang-kadang di sini juga muncul kritik.
apa ya, dikritik, wah banyak sekali impostor kok nggak ada satupun yang real, yang jadi gitu loh. Untuk menjadi seorang investor kan mengeluarkan uang yang banyak. Dan untuk mengeluarkan yang banyak itu kan bukan hari ini langsung jadi ataupun setahun langsung jadi. Modal kan. yang besar lah. Modal yang besar gitu kan. Nah, dari 10 usaha Mualim atau dari 100 usaha beliau dapat katakanlah 5 yang jadi kan udah bagus gitu loh kan. Nah, belum tentu pun satu pun jadi kan gitu loh kan. Tetapi itu kan usaha-usaha tersebut patut diapresiasi sebetulnya kan. Nah, kadang-kadang kan, nah itu tadi yang sempat kita ngobrol tadi bahwa hal baik pun kita sampaikan belum tentu disambut dengan baik kan. Apalagi hal yang buruk, wajah kita makin buruk gitu. Iya, padahal dalam bentuk usaha yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Aceh dalam hal ini Mualim Dekat sendiri itu mungkin dari 10 ada 5 yang gagal, tapi itu belum tentu masyarakat luas itu tahu. Yang seharusnya memang apa yang kita sampaikan dengan niat baik seharusnya disambut dengan baik, tapi belum tentu disambutnya dengan baik pula. Oke, baik saudara, sebentar lagi kita juga akan langsung berbicara terkait dengan langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Tentu kita akan lebih detail lagi dalam membahas langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam mengendalikan komunikasi publik agar tidak disinformasi. Kira-kira bagaimana itu Bapak? Kita sebetulnya mengendalikan enggak, justru membiarkan natural sebetulnya. Jadi kita kalau membiarkan natural itu kita dapat menangkap poin-poin yang asli dari suara masyarakat, apalagi yang di medsos ya. Di medsos ini kita perlu lihat mana sih yang natural suara masyarakat yang dari medsos ini. Sementara kan kita tahu bahwa banyak hal di medsos, banyak buzzer, spam, banyak gitu. Nah, bagaimana kita membersihkan narasinya? Membersihkan dalam arti kata kita harus melihat narasi mana sih yang benar dan mana narasi mana yang sampah sebetulnya. Nah, itu yang kita gali dan itu yang kita harus jawab sebetulnya. Nah, dari publik itu bagaimanapun kan media sosial itu kebagian dari zaman sekarang yang nggak bisa kita abaikan. Selain dari media mainstream seperti Kompas ini sekarang, juga media sosial semua yang kita juga harus lihat itu dengan cermat. Karena bahkan kalau sekarang ini kan banyak istilah no viral no justice umpamanya kan. Jadi itu menjadi kekuatan tersendiri di media sosial. Nah, itu juga kita perlu cermati. Bagaimana langkah kita dalam memberi informasi publik yang jernih kan seperti itu. Kembali lagi soalnya bahwa basis yang kita sampaikan ke publik itu juga harus yang sesuai fakta gitu loh. Datanya benar, faktanya benar, dan akurasinya juga harus bagus, dan informasi juga harus sejujur mungkin. Kalau kita nggak mampu, ada yang kita anggap sensitif, yang kita keep, tetapi kita tetap harus kejujuran itu yang diutamakan di depan segalanya, karena di situ juga basis moral sebetulnya. Moral kita dalam berada di dalam pemerintah ini menjadi pemerintah yang jujur atau enggak. Dari informasi itu udah ketahuan deh kita ini seorang berada di pemerintah yang jujur atau penuh kebohongan kan. Nah, jadi kalau kita menyampaikan jujur, walaupun itu terjadi komplain, kita udah nyampaikan yang benar gitu loh. Bahwa ini benar, kita nggak berbohong gitu loh, kita udah jujur. Umpamanya publik nggak bisa terima, kita ya mungkin kita harus menampung
aspirasi publik seperti apa, keinginan publik seperti apa, dan keinginan publik itu juga kita akan harus berbicara dengan jujur juga efek dari keputusan-keputusan yang akan kita ambil dengan basis keinginan publik itu. Karena kan dia kan nggak bisa dituntut A kemudian diberi A. Kan kita harus lihat berbagai faktor yang meningkahi keputusan, berbagai faktor yang berkelindan dengan segala kebijakan dari pemerintah itu juga kita harus perhitungkan betul, bukan saja soal politik yang sekarang ini katakanlah politik anggaran, juga soal berbagai hal yang kepentingan publik yang tidak bisa kita samakan dengan kepentingan sekelompok, tetapi kepentingan Aceh. Umpamanya ini orang Aceh Utara, kita juga harus lihat Aceh yang lain. Nah itu kita harus pertimbangkan semuanya. Jadi ketika kebijakan-kebijakan itu diambil, dimensi itu juga harus dilihat dan dirasakan, kemudian baru disampaikan. Tetapi dalam penyampaian juga kembali lagi basisnya tetap harus yang sebenarnya. Gitu. Ya, tetap berbasis kejujuran. Karena memang sangat berpengaruh ya, saudara, untuk bisa mempertanggungjawabkan esensi dari kejujuran itu sendiri. Karena informasinya jangan sampai menjadi viral, no viral, no justice. Jangan sampai hal itu menjadi kekuatan ataupun bumerang balik kepada pemerintah Aceh sendiri. Nah, lalu Pak, bagaimana sejauh ini langkah dan juga strategi dari pemerintah sendiri untuk membangun kepercayaan publik yang kita kenal cenderung skeptis terhadap narasi-narasi dari pemerintah Aceh? Saya rasa itu hal yang lumrah ya. Sama aja kayak wartawan kan. Iya. Wartawan kan skeptis juga ketika umpamanya kita menjelaskan sesuatu, dia benar apa enggaknya kan gitu. Saya rasa hak publik memang untuk skeptis pada pemerintah. Dia harus skeptis memang, karena jangan sampai, dan juga menjadi pengontrol kan bagi pemerintah bahwa dengan masyarakatnya ini, rakyat ini nggak bisa dibohong-bohongin loh gitu kan, harus jujur nih kita kan. Berarti seperti itu pertanda bahwasanya masyarakat kita peduli, kritis ya, kritis dan peduli untuk Aceh itu sendiri gitu loh, bukan kemudian dalam arti kata skeptis kepada pemerintah, kemudian kita yang saya katakanlah berada di pemerintah menjadi baperan, ya nggak boleh begitu juga. Jadi ya berusaha sampaikan dengan yang saya maksud tadi dengan jujur. Dia kan ada 4 faktor. Kita saya sampaikan dengan jujur. Saya sampaikan yang benar, gitu kan. Saya sampaikan dengan akurat juga. Saya juga menyampaikan dengan mandiri. Mandiri itu memang betul-betul saya menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan jujur itu karena diri saya, benar itu karena diri saya, juga akurasi itu karena penilaian saya bahwa ini akurat gitu loh. Jadi bukan karena saya ditekan oleh siapa untuk menyampaikan A, si B. Jadi itulah yang membuat publik itu mungkin kalau dia belajar, itu kan standar moralitas sebetulnya yang saya sampaikan tadi. Jujur 4 faktor itu standar moral yang harus dimiliki oleh setiap orang. Apalagi saya berada di sisi pemerintahan, itu standar moral itu yang harus betul-betul saya jaga dan saya rawat itu, dan ketika ada sesuatu hal saya sampaikan dengan prinsip-prinsip seperti itu gitu. Oke Bapak, tadi kita sudah berbicara tentang basis kejujuran dalam menyampaikan informasi kepada publik secara luas. Nah, lalu bagaimana Bapak dalam situasi yang krisis dan juga skeptis saat ini, apalagi ya seperti kemarin yang baru saja kita rasakan di akhir November 2025, ada terjadinya bencana, kemudian belum lagi krisis pemulihan sosial dan lain sebagainya. Kira-kira apa protokol komunikasi yang sedang dibangun agar pemerintah sendiri itu tetap dirasa kredibel gitu di mata masyarakat? Kira-kira bagaimana Bapak? Ada satu hal yang perlu kita di diri kita ya, sebelum menyampaikan informasi, jangan latah gitu, jangan latah orang ngomong kita langsung reaksioner gitu kan, langsung jawab langsung. Tapi dipikirkan dulu gitu loh. Dipikirkan kemudian didiskusikan dulu. Tentu jangan terlalu lama berdiskusikannya. Harus mengambil keputusan yang cepat, diskusi, dan menyadari bahwa ketika saya menyampaikan informasi ke publik, itu efeknya bukan hanya ke diri saya, tetapi ke pemerintahnya kan, seperti itu. Jadi hal-hal apakah perlu protokol khusus untuk itu? Protokolnya memang
apa yang saya sampaikan harus dipahami oleh pimpinan, apakah itu gubernur, apakah itu sekda, ataupun apakah itu dalam hal ini pemerintah Aceh lah. Mereka harus paham benar bahwa Nurli sudah menyampaikan informasi ini keluar gitu loh. Dan tentu informasi-informasi dengan basis yang saya sampaikan barusan. Satu hal kalau ditanyain yang nggak saya pahami umpamanya, saya akan jawab saya belum paham soal ini. Saya akan cari tahu dulu informasinya baru nanti saya sampaikan. Bukan asal nyerocos, enggak juga. Tapi kalau saya paham saya sampaikan juga gitu loh. Apa yang pengetahuan saya tentang satu hal itu gitu loh. Apakah kemudian gaya saya ini membuat masalah atau enggak, itu kan lain persoalan. Apakah saya rasa kalau gubernur ataupun para pemimpin di pemerintah Aceh udah memahami tentang gaya saya, kan sudah cukup lama saya berada sama pimpinan di Aceh ini, dan mereka memahami tentang bagaimana saya berkomunikasi. Saya basisnya juga kan wartawan, ya, wartawan Tempo, yang basisnya itu ya memang menginformasikan yang jujur, benar, akurat dan tepat kan, seperti itu. Oke, well, luar biasa sekali. Ternyata memang untuk menyampaikan informasi itu haruslah jujur, berbasis jujur, kebenaran dan juga akurasi ya Pak ya. Luar biasa. Dan juga Bapak, terima kasih sudah dapat menyempatkan dirinya agar berhadir di studio Kompas TV Aceh dan berbagi pengalaman serta ilmu berkaitan dengan strategi komunikasi untuk menjaga narasi pemerintah Aceh di tengah krisis skeptis dari masyarakat luas. Nah, saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sampaikan dalam Sapa Aceh kali ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap Senin, Rabu, Jumat, serta siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Erlison mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.